Beda kesaksian Sambo dan Eliezer, pengacara Roni Talapesi, hakim sudah lihat semuanya di TKP. Ketika melakukan identifikasi, baik terhadap wajah maupun terhadap olah TKP, pada saat kapan saudara ahli melakukan itu? Untuk masalah ini ya, saya langsung aja. Jadi kami melakukan olah TKP, khususnya kami dari Pusinafis Bareskrim itu tanggal 12 Juli. Melakukan identifikasi dan olah TKP, itu olah TKP atau identifikasi? Olah TKP dulu. Olah TKP. Itu melakukan olah TKP tanggal 12 Juli, itu di TKP langsung? Sebelumnya kami dikumpulkan dulu sore itu di Bareskrim. Kita melakukan olah TKP bersama, baik dari Puslapor maupun dari Pusinafis. Kemudian setelah kami diberikan arahan, sekitar malam itu selesai Isya, kita perjalanan ke TKP. Sampai di TKP, jadi ahli masuk ke TKP itu ya? Betul. Ada tim? Ada tim. Oh, tim. Berapa orang? Tim kami ada dari khususnya yang Pusinafis ada di bagian dari bidang fotografi kepolisian, terus ada juga dari bidang daktiloskopi kriminal. Oh. Yang dari awal dia sampaikan bahwa dia berminta maaf, kemudian dia siap untuk menjalani proses ini. Terus ini ditunjukkan dengan sikap itu ya Mbak Livi. Kemudian dalam proses persidangan kan fakta-fakta persidangan yang dari awal yang mereka coba sampaikan bahwa Richard Eliezer sendiri, ternyata di persidangan ini ketika kami tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi dan kami mendapatkan kesempatan untuk memeriksa para ART maupun ADC maupun saksi yang lainnya, kita dapat mendapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Saya pikir bahwa publik sudah mengetahui ya banyak hal gitu tentang swab, kemudian tentang lokasi isolasi mandiri, kemudian terkait dengan dijanjikan uang, itu kan juga ada Ricky Rizal Kuatmaruf juga sampaikan, juga terkait dengan membersihkan DNA Verdi Sambo di barang-barang yang almarhum Joshua, itu juga Ricky Rizal sampaikan. Jadi banyak hal sebenarnya Mbak Livi. Jadi dalam proses ini kami sedang fokus ketika kami menghadirkan ahli yang sebelumnya ada ahli dari jaksa penuntut umum yang menjelaskan terkait dengan kondisi peristiwa dan mengenai posisi hukum dari para terdakwa. Dalam keterangannya, Eliezer menyebut terdakwa Putri Cendrawati yang memerintahkannya membawa dan menyimpan senjata steyr di lemari dalam kamar. Ketika terdakwa Richard Eliezer diperiksa, jaksa penuntut umum memintanya menjelaskan detail seperti apa cara Verdi Sambo menjelaskan padanya soal skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer mengaku saat itu di dalam hati ia tak setuju meski akhirnya menuruti perintah Sambo untuk menambah amunisi di senjatanya. Terdakwa Richard Eliezer mengaku bahwa ia menembak Yosua sebanyak 3 hingga 4 kali setelah Sambo berteriak menyuruhnya menembak. Namun usai Yosua jatuh terkapai ditembak Eliezer, Sambo langsung maju dengan senjata api dan ikut menembak ke arah Yosua. Eliezer juga menyebut karena jarak penembakan sangat dekat, Kuat dan Ricky yang ada di TKP seharusnya melihat Sambo menembak. Majelis hakim dalam sidang pembunuhan Yosua menanyakan detail situasi penembakan saat memeriksa Richard Eliezer sebagai tersangka. Hakim Wahyu Iman Santoso mengklarifikasi jarak dan durasi dari saat Eliezer tiba dan Sambo tiba di Duren 3 setelah sehari sebelumnya melakukan pemeriksaan TKP. Kini sidang pembunuhan berencana dengan terdakwa Richard Eliezer akan memasuki agenda pembacaan tuntutan jaksa. Bagaimana kesiapan penasihat hukum menghadapi tuntutan? Lalu apa saja keistimewaan secara hukum Richard Eliezer dengan status Justice Collaborator? Dalam keterangannya, Eliezer menyebut terdakwa Putri Cendrawati yang memerintahkannya membawa dan menyimpan senjata steyr di lemari dalam kamar. Ketika terdakwa Richard Eliezer diperiksa, jaksa penuntut umum memintanya menjelaskan detail seperti apa cara Verdi Sambo menjelaskan padanya soal skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer mengaku saat itu di dalam hati ia tak setuju meski akhirnya menuruti perintah Sambo untuk menambah amunisi di senjatanya.